Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Jika Jokowi hebat dan pengaruhnya besar, tentunya PSI akan jadi partai pemenang. Anaknya, ya. Karena PSI memajang fotonya Jokowi di baliho-baliho kampanyenya di seluruh penjuru Nusantara. Ingat ya, Jokowisme. Isnya itu jadi angka 15. Angka 15 itu nomor partainya Jokowi. Jadi udah habis-habisan lah. Jokowi ya partainya PSI gitu. Namun karena Jokowi sudah tak memiliki pengaruh apapun selain guyuran bansos dan BLT, maka suara PSI jeblok dan tidak lolos ke Senayan. Jokowi rupanya sangat paham dengan keadaan itu. Makanya Jokowi melakukan berbagai kecurangan demi kecurangan sejak awal proses pemilu. Aparatur negara dipaksanya untuk mengikuti arahannya. Kepala-kepala dinas dan kepala-kepala desa dikerahkan untuk mendukung paslon capres yang didukungnya. PSI yang suaranya jeblok dan tidak lolos ke Senayan diusahakan masuk ke Senayan meskipun dengan suaranya yang sangat minim. Partai Golkar dipush untuk menjadi besar, suaranya mengalahkan Gerindra dan kalau bisa mengalahkan PDIP atau sekurang-kurangnya nyaris menyamai suara PDIP. Kenapa PSI harus diloloskan ke Senayan? Itu agar Jokowi tak kehilangan muka. Karena PSI selalu mencitrakan dirinya sebagai partainya Jokowi. Selain itu, juga agar anaknya Jokowi, Kaisang Pangarep, yang baru 2 hari masuk PSI, kemudian langsung jadi ketum, bisa punya kendaraan politik untuk nantinya jadi calon gubernur DKI Jakarta. Tahun ini juga itu. Terus kenapa Partai Golkar harus dipus agar suaranya lebih besar dari Partai Gerindra dan sekurang-kurangnya nyaris menyamai suara PDIP? Sebagai kendaraan politik itu karena Jokowi ingin menjadikan Golkar sebagai kendaraan politik barunya setelah ia berkhianat kepada PDIP dan sudah tidak punya pengaruh lagi di PDIP. Partai Gerindra juga dibuat suaranya lebih rendah dari Partai Golkar. Ini agar nantinya jika Prabowo sudah resmi menjadi presiden, Prabowo tidak bisa sewenang-wenang kepada Jokowi dan putranya, yakni Gibran Rakabuming Raka. Sebab Jokowi sudah punya kendaraan politik baru dan suaranya lebih besar dari Partai Gerindra, yakni Partai Golkar. Dan kita kan sebetulnya tahu posisi wakil presiden itu ya seperti yang kemarin-kemarin lah. Gimana kabarnya Pak Yai Ma'ruf ya? Budiman Sujatmiko yang berada di kubu Prabowo secara tak sadar mengatakan bahwa Prabowo nanti yang akan mengendalikan pemerintahan dan bukannya Jokowi. Pernyataan ini sekilas memang benar dan normal sebab bagaimanapun setelah Jokowi tak menjadi presiden maka Prabowo lah yang akan menggantikannya. Kalau menang, kan sekarang belum. Namun pernyataan Budiman yang seperti itu di mana KPU belum juga memutuskan secara resmi siapa capres-cawapres yang menjadi pemenang, maka pernyataan Budiman itu bisa dianggap sebagai bentuk ungkapan keraguan dan kegelisahan dari kubu Prabowo yang khawatir nantinya Prabowo akan dikendalikan oleh Jokowi setelah Jokowi tak lagi menjadi presiden. Jokowi pun tentunya sangat bisa menangkap sinyal-sinyal pembangkangan Prabowo dan kubunya itu
pada Prabowo, pada Jokowi di masa depan. Karenanya, Jokowi antisipasinya untuk mencegah agar semua itu tidak terjadi. Di mana kelak Jokowi setelah tak lagi menjadi presiden akan terhina dan dianggap sebagai orang biasa yang suaranya tak perlu lagi didengar dan diperhitungkan. Langkah-langkah antisipasi Jokowi itu ya tadi, mempush suara Partai Golkar dan berusaha semaksimal mungkin untuk memasukkan PSI ke Senayan, meski dengan suara yang sangat minim. Bagi Jokowi yang penting jangan P3, namun harus PSI yang bisa masuk ke Senayan. Sebab kalau P3 yang masuk ke Senayan dan bukannya PSI, maka posisi Jokowi nantinya yang akan terancam. Kecurangan-kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif ini akan terbongkar dan terbuktikan. Manakala kubu pasangan Capres Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan kompak bersatu untuk membawa persoalan ini ke lembaga politik, yakni DPR, melalui mekanisme pengajuan hak angket. Melalui mekanisme pengajuan hak angket ini bisa melakukan penyelidikan dengan memanggil Presiden, KPU, Bawaslu, dan lain-lainnya, termasuk para menteri saya kira yang turut terlibat dalam kampanye 02, untuk dimintai penjelasan dan bertanggungjawaban tentang penyelenggaraan pemilu 2024 yang penuh dengan kecurangan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hak angket ini merupakan pintu masuk untuk terjadinya pemakzulan Jokowi. Jokowi sadar betul bahwa kekuatan partai politik pendukungnya di parlemen, yakni Golkar, Gerindra, Demokrat, dan PAN, masih kalah jauh dibanding kekuatan partai politik yang mendukung Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. PDIP, P3, Nasdem, PKB, dan PKS mayoritas di DPR. Karenanya, Jokowi terus-menerus berusaha melakukan lobi-lobi politik tingkat tingginya untuk mencegah terselenggaranya hak angket itu. Di antaranya, Jokowi mengangkat bocil AHY, putranya SBY, untuk jadi menteri yang sebelumnya intensif memberikan kritik dan gencar pada Jokowi. Jika di total partai politik pendukung Jokowi maupun Prabowo di parlemen hanya 261 dari 575 kursi di parlemen, yang sama artinya hanya didukung 45%. Sedangkan partai pendukung Ganjar dan Anies jika di total mencapai 55%, yakni 314 kursi di parlemen, yang berarti posisi Jokowi dan Prabowo berada dalam ancaman politik yang sangat serius. Kalau keadaan politik nasional sudah sedemikian adanya, maka hanya ada satu kata untuk Jokowi selain menyerah dan segera tinggalkan panggung kekuasaan sebelum nantinya pergerakan politik ini semakin besar dan menghancurkan segalanya. Harus diingat, musuh Jokowi kali ini bukan hanya partai politik yang ia curangi, namun juga kelompok-kelompok ekstrim baru yang akan tumbuh menjamur di tengah masyarakat berkat stimulus Presiden Jokowi yang menciptakan ketidakadilan dan pemiskinan. Segala kebutuhan pokok hidup masyarakat harganya kian meroket, sedangkan Jokowi di istana malah sibuk bagi-bagi jabatan. Ibu Megawati dan Pak Yusuf Kala sedang mengagendakan pertemuan khusus. Jika kemudian para menteri dari PDIP, Nasdem, dan PKB ditarik dari kabinet, maka rezim Jokowi akan guncang. Rakyat yang lapar akan menyatu dengan pergerakan sivitas akademika dan mahasiswa di jalanan. Jika sudah demikian, tunggu apa lagi selain tergulingnya rezim Jokowi? Bapak Jokowi, Bapak itu presiden siapa sih? Kok Bapak nggak sayang sama rakyatnya? Beras naik, segala naik, pajak naik. Bapak tuh kalau berhutang itu kira-kira mikirin dong. Kita rakyat generasi akan datang, Pak, anak cucu saya. Jokowi mundur! Yang akan membayar hutang-hutang Bapak. Kalau bansos atas nama Bapak, pakai gambar Bapak. Tapi saatnya hutang ke negara, atas rakyat. Ya deh. Bapak itu turun, Pak. Turun. Bapak harus punya rasa malu dong. Ya Allah. Iya, nggak punya rasa malu. Tidak punya rasa bersalah. Bapak tuh pura-pura nggak ngerti. Gitu pura-pura on. Gitu pura-pura wong besok. Bapak itu pura-pura pelangak pelongo, padahal Bapak itu
tanya aku nggak tahu. Masa seorang presiden nggak tahu segala sesuatu permasalahan yang ada di negeri ini? Rakyat, Pak, turun aja Bapak. Nggak punya malu, Bapak ini. Kasihan Pak pada pejuang 45 yang sudah memerdekakan negeri ini. Menangis itu para arwah-arwahnya. Si Bapak teh, seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Pak. Semua itu rakyat yang ada di luar negeri nggak setuju dengan Bapak itu, dengan kelakuan Bapak yang pura-pura on, pura-pura pelangap-pelongo, pura-pura wong deso. Padahal Bapak itu kejamnya luar biasa sama rakyatnya. Pak, negeri ini bukan punya Bapak, punya rakyat Indonesia 280 juta, itu milik kami semua. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Bapak jangan semena-mena. Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuatu